Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua para pecinta ikan cupang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gue Cep. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed. I know. Di pertemuan kali ini gue mau ngebahas tentang cara kultur jentik nyamuk atau encu. Sebenarnya caranya gampang, cuman ada saja istilahnya orang-orang yang berpikiran wah ribet nih apalah segala macemnya ya kan. Itu yang bikin mereka jadi sulit untuk mencoba dan terus mencoba ya. Tapi kalau kalian ingin mencobanya ya makanya di sini gue buatin videonya supaya kalian juga nggak terlalu ribet ya, karena memang daripada memelihara ikan cupang susah mencari pakannya, kalaupun ada juga ribet, dan juga kalau memang beli harganya juga cukup mahal juga daripada kalian beli ribet-ribet mencari dan segala macam. Kalau memang bisa kultur atau membudidayakannya kenapa enggak gitu. Makanya di sini gue mau mencoba untuk berbagi ya pengalaman gue cara kultur jentik nyamuk atau encu, supaya kalian semua bisa mempelajarinya dengan mudah begitu ya kan. Tapi sebelum kita lanjut videonya, baiknya bantu gue dengan cara like and subscribe agar gue dapat terus bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke teman-teman, nah ini adalah ikan-ikan cupang gue nih ya kan, kalian bisa melihat nih. Jadi gue kenapa sih gue video ini dulu nih, karena memang biar kalian paham nih. Jadi maksud gue nih, ini adalah kolam pembesaran ikan-ikan gue, dan biasanya airnya ini bekas kolam ikan-ikannya ini nggak gue buang, itu sengaja gue selalu simpan atau gue gunakan untuk kultur jentik nyamuk atau encu ya, bisa juga untuk kultur kutu air ya. Makanya buat kalian nih kalau punya air kolam seperti ini jangan dibuang. Nih sekarang nih gue akan contohkan nih. Ini adalah air bekas ikan ya, yang gue maksud tadi. Bekas ikan tadi yang nggak gue buang, sengaja gue siapkan untuk kultur jentik nyamuk. Karena gue selalu seperti ini ya, daripada gue beli mendingan gue kultur sendiri. Karena ya buat apa ya, mengurangi lah pengeluaran lah begitu ya. Ini kalian bisa lihat nih. Ini adalah air bekas ikan ya kan. Kalian bisa lihat tuh kondisinya seperti ini. Dan usahakan kalau untuk kultur jentik nyamuk ataupun kutu air ya, usahakan wadahnya itu harus seperti ini, gelap ya. Jadi tujuannya supaya si jentik nyamuk ini dia si nyamuknya ini bertelur. Kan biasanya di wadah yang gelap, di tempat yang gelap itu jadi nyaman ya untuk bertelur ya. Makanya nih harus gelap seperti ini, dan airnya usahakan menggunakan air bekas ikan seperti ini. Jadi biar cepat dia bertelur di sini begitu ya. Oke. Nah, kita sekarang akan siapkan selanjutnya, yaitu adalah tempe. Ini tempe, kalian bisa lihat ya. Tempe ini tempe bekas ya, karena memang ini cepat sekali untuk memancing si nyamuknya ini untuk bersarang dan bertelur di sini karena menggunakan tempe. Ini gue sangat-sangat gue sering lakukan ya. Nah ini seperti ini, gue hancurkan pempeknya. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar tempe ini cepat mengurai nih di air ya, cepat bercampur dengan air, sehingga nih si jentik nyamuknya ini
atau nyamuknya akan bertelur di dalam wadah ini. Oke ya, kalian bisa lihat nih seperti ini. Nah, selanjutnya ini kalau gue menggunakan daun ketapang ya. Sebenarnya nih masalah daun ini bebas ya. Mau kalian menggunakan daun pisang kering ataupun daun ketapang kering, itu bebas-bebas aja, nggak ada salahnya. Karena memang tujuannya buat apa nih daun-daun ini? Tujuannya nih hanya untuk sebagai sarangnya nyamuk aja nih. Jadi si saya nyamuk nih dia bisa nemplok atau dia bertelurnya nih di atas daun-daunan ini ya, begitu, supaya si nyamuknya lebih nyaman aja berada di wadah ini begitu. Jadi nggak perlu kalian harus ribet-ribet, wah ini gua harus pakai daun ketapang ataupun wah pakai daun pisang yang kering atau bagaimana. Itu bebas-bebas aja, terserah kalian mau menggunakan daun pisang, daun ketapang ataupun mungkin daun-daun yang lain ya. Tapi intinya itu daunnya harus ya daun yang kering ya, begitu. Cuma kalau saran gue ya kalau memang ada ya daun ketapang aja gitu ya kan, ataupun memang daun pisang aja begitu. Kalau daun-daun yang lain gue juga belum nyoba sih ya. Intinya itu buat sarangnya si jentik nyamuk. Oke, setelah kita sudah masukkan semua tempe dan juga daun ketapangnya, sekarang kita tutup nih wadahnya seperti ini ya. Bisa kalian tutup menggunakan styrofoam seperti ini ataupun menggunakan tutup-tutup yang lain. Intinya harus ada lubang ya, supaya si nyamuknya ini bisa masuk gitu ke dalamnya. Kalau nggak ada lubangnya bingung juga nanti masuknya dari mana. Oke, begitu ya. Kita akan tunggu selama 1 hari. Oke, nah ini sudah 1 hari. Ini styrofoam juga udah gue ganti nih tutupnya nih menggunakan papan seperti ini supaya si nyamuknya nggak pada keluar lagi nih. Nah ini lihat, kita lihat nih, berhasil nggak? Berhasil ya. Tuh udah banyak telur-telur nyamuknya ya. Kalian tahu nggak sih telur-telur nyamuk ini seperti apa sih? Ya, nih nanti akan gue perlihatkan. Ini banyak nih tuh yang panjang-panjang itu adalah telur-telur nyamuknya nih. Satu telur nyamuk itu isinya bisa ratusan ya, banyak sekali tuh jentik-jentik nyamuk anakan-anakannya nanti. Nanti kalian kelihatan gak sih? Nah, ini nih ya, kalian ya, tuh banyak tuh ya. Ada 1, 2, 3, wah banyak ini, banyak asli, banyak-banyak. Nanti kita akan lihat lagi nih, gua akan serok ya, kalian gue perlihatkan nih seperti apa sih yang namanya telur nyamuk itu nih. Ini yang seperti ini nih guys nih ya teman-teman, kalian bisa lihat tuh, inilah yang namanya telur nyamuk ya, kalian bisa lihat ya. Seperti ini telur nyamuk nih, awas ini harus hati-hati juga karena memang kondisi telur ya, takutnya kita sering ini dia jadi gagal untuk memecah ya telurnya untuk jadi keanakan. Jadi kita biarkan lagi. Oke, kalian sudah paham ya. Nanti kita akan tunggu setelah 3 hari ya dari sekarang nih. Nah ini adalah setelah 3 hari ya, kalian bisa lihat ya airnya sudah mulai mengurai nih dari tempe dan juga dari si daun ketapangnya, sehingga airnya jadi seperti ini nih ya, keruh ya begitu. Dan kalian bisa lihat nih kalau telurnya jentik nyamuk ini sudah memecah tuh ya kan, kalian ya bisa lihat ya. Telur-telurnya ini sudah megar semua, sudah pecah semua, sudah ganti dengan menetas ya, berganti dengan jentik nyamuk kecil-kecil banget. Kalian bisa lihat nih ya, jentik nyamuk atau encu ini udah kecil-kecil banget nih, baby-babynya ya. Kelihatan gak sih ya? Banyak nih, banyak sekali asli, banyak sekali. Karena memang sini udah menetas ya dari telurnya nih menjadi anakan atau menjadi bayi-bayi jentik nyamuk nih. Gua akan serok nih kalian biar bisa ngelihat nih, membuktikan ini benar berhasil atau enggak. Tuh banyak sekali kan, kecil-kecil banget nih. Ini sangat-sangat banyak nih ya. Kalian bisa lihat tuh, wah banyak kan, sekali serok aja segini. Ini bagus banget nih buat makanan ikan cupang yang usianya 3 minggu sampai 1 bulan. Wih mantap banget ini ya, kalian bisa lihat ya, kecil-kecil sekali. Nanti kalau kalian bisa kultur seperti ini kan, jadi intinya kalian nggak merogoh kantong lagi gitu ya, jadi nggak harus membeli lagi. Dengan cara kultur seperti ini jadi lebih meringankan pengeluaran kalian gitu ya kan. Kita akan coba serok lagi nih dari tempat yang asal ya, gua ambil dari lagi itu ya, acak ya, gua ambilnya itu banyak ya kan.
kalian bisa melihat nih, kecil-kecil banget tuh, ya kan. Nah biasanya kalau yang seperti ini gue langsung gue kasih pakan dulu, paling gue nanti gue tunggu 2 hari lagi gitu kan, karena memang untuk yang biangan-biangan. Tapi kalau memang buat yang anakan-anakan ikan cupangnya yang usianya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, wah ini gua kasih yang pakai yang begini-begini nih, yang kecil-kecil begini. Jadi sangat apa ya, cukup ya dengan ukuran mulut ikan cupang yang masih kecil. Nah kita beri makan jentik nyamuk yang kecil-kecil ini juga, yang imut-imut seperti ini, itu sangat cocok dan bikin ikan cupang cepat gemuk dan cepat besar. Oke, kalian sudah paham ya semuanya ya. Ini berarti cara pembuatan atau kultur jentik nyamuk encu ini berhasil, dan semoga saja video ini bermanfaat, menambah ilmu serta wawasan untuk kalian semua. Oke, gue Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.